waktu dan sinyal, namun karena ini minggu pertama di awal Ramadan, mungkin besok kita akan lebih siap lagi untuk menyiapkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang menarik ya, tentunya terkait dengan ekologi yang sudah kita siapkan. Adapun presenter pertama nanti akan disampaikan Mas Al-Muntaqo, dan nanti disambung saya, kemudian nanti Mbak Vera dan Mas Wahdan. Oke, waktu berikutnya kami share screen untuk menyampaikan materi. Apakah sudah terlihat ya? Monggo pada Mas Al untuk mengawali terkait dengan tema kita siang hari ini, ekologi kelompok sebaya. Sudah terlihat, Mas, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibda. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan terkait dengan ekologi kelompok sebaya. Bisa di full screen aja Mas Ibda. Tujuan pembelajaran yaitu mendefinisikan kelompok sebaya dan menjelaskan fungsi sebagai agen sosialisasi, kemudian mendiskusikan tugas perkembangan yang berkaitan dengan kelompok sebaya, menggambarkan tahapan bermain dan mencontohkan aktivitas teman sebaya selama anak usia dini, masa kanak-kanak, tengah, dan masa remaja. Yang selanjutnya menjelaskan tahap-tahap persahabatan. Yang kelima mendiskusikan penerimaan, pengabaian, dan penolakan oleh peer group, menjelaskan peer sosioterapi untuk membantu keuntungan anak-anak yang ditolak penerimaan. Yang keenam mendeskripsikan dinamika kelompok sebaya dan efek sosial kelompok sebaya dan hierarkinya, termasuk pengganggu dan korban. Yang ketujuh menjelaskan dinamika kepemimpinan dalam kelompok berstruktur orang dewasa. Baik, Mas. Peer group atau kelompok sebaya adalah mikrosistem yang terdiri dari hubungan peran dan aktivitas. Sebagaimana yang kita pelajari dalam bagian ini, bagaimana mikrosistem itu terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya ini kelompok sebaya. Teman sebaya adalah sederajat individu-individu yang biasanya memiliki jenis kelamin, usia, dan status sosial yang sama, yang memiliki minat yang sama. Pengalaman dengan teman sebaya memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan berbagai keterampilan, seperti sikap dan peran, yang nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi mereka sepanjang hidup. Nah, kelompok sebaya adalah sosialisasi yang signifikan yang berkontribusi di luar pengaruh keluarga dan sekolah. Mengapa seperti itu? Karena teman sebaya memenuhi kebutuhan kepemilikan tertentu. Nah, sering lebih disukai daripada agen sosialisasi yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak hanya mempengaruhi perkembangan sosial, tetapi juga perkembangan kognitif dan psikologis. Nah, di era ini, pada saat ini, anak-anak mengalami interaksi sosial yang dengan teman sebaya lebih dini atau lebih awal dibanding masa-masa yang dulu. Mungkin teman-teman yang punya anak ya juga merasakan seperti itu. Karena banyak ibu bekerja di luar rumah. Kemudian anak dirawat di lingkungan kelompok, anak-anak usia sekolah dan remaja. Anak-anak usia sekolah dan remaja tidak diawasi sepulang sekolah, sehingga peluang meminta dukungan dari teman sebaya lebih besar. Ini efek dari kehidupan modern yang semakin soliter. Oke, terus.
Nah, apa urgensi teman sebaya atau peer group atau kelompok teman sebaya bagi perkembangan manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok dan berinteraksi secara sosial. Jadi kebutuhan interaksi dan menjadi bagian dari kelompok adalah karakteristik manusia. Namun terjadi perbedaan intensitas dan jumlah. Nah, ini perbedaan ini disebabkan oleh sifat atau temperamen dan beberapa karena pengasuhan atau pengalaman sosialisasi. Hubungan anak dan rekan adalah dua arah, jadi timbal balik. Bagi anak dengan kemampuan bersosialisasi kurang atau pemalu akan mempengaruhi kemampuan berteman mereka. Oleh karena itu, perlu dorongan lebih dari orang tua. Selanjutnya dalam hubungan itu tetap perlu intervensi orang tua ketika perilaku atau sosialisasi awal itu muncul perilaku yang negatif. Kemudian perkembangan interaksi sosial dapat diamati pada 3 fase dalam buku ini, yaitu fase bayi, kemudian anak usia dini, kemudian middle childhood. Jadi melihat dari perkembangan model perkembangan kognitifnya Piaget. Jadi pada masa bayi yang dari lahir sampai 2 tahun, rasa memiliki bayi berkembang dalam keluarga melalui pengasuhan. Anak yang memiliki secure attachment atau rasa aman dalam pengasuhannya cenderung memiliki model untuk ditiru, perilaku eksploratif dan proaktif. Anak dengan pengalaman insecure, jadi tidak nyaman, kita aman gitu, cenderung menghindari teman atau agresif. Nah, kemudian pada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun, interaksi sosial anak-anak prasekolah dipengaruhi oleh rasa aman atau secure attachment dan kesediaan orang dewasa untuk memberi kesempatan berinteraksi, seperti mengundang anak lain ke rumah mereka dan sebaliknya, atau mengikuti program prasekolah. Pada gaya pengasuhan berpengaruh pada kemampuan interaksi anak. Kemudian pada masa pertengahan, interaksi anak meningkat. Jadi interaksi anak semakin meningkat. Di sini ada pertemuan di kelas, ada di bus sekolah dan di lingkungan sekitar mereka. Anak-anak lebih tergantung pada pengakuan dan persetujuan teman-teman sebayanya daripada orang dewasa. Kemudian anak-anak yang orang tuanya mengambil peran aktif seperti mengundang anak ke rumah, anak teman-temannya ke rumah, mendorong anak berpartisipasi dalam kelompok sekolah atau komunitas dan mendiskusikan teman-teman sekolahnya atau teman-teman bermainnya. Ya, ini berdampak anak akan cenderung mengembangkan ikatan yang lebih dekat dan lebih harmonis dengan teman sebaya. Lanjut, Mas. Delay ya, Mas. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengembangkan rasa percaya diri atau memunculkan identitas pribadi. Sepanjang perkembangan, hubungan teman sebaya berkontribusi pada konsep diri, termasuk persepsi seseorang tentang identitas pribadinya dan harga diri. Siapa yang dan bagaimana perasaan saya tentang diri saya sendiri. Jadi mengembangkan identitas dirinya, harga dirinya. Perkembangan kepercayaan diri dapat diamati pada masa bayi, sama dengan masa anak usia dini, middle childhood, dan masa remaja. Kalau tadi masa remaja tidak dimasukkan, pada yang kedua ini kebutuhan dengan identitas diri ada masa remaja. Jadi menjadi anggota kelompok sebaya memungkinkan seseorang untuk memiliki interaksi sosial dengan orang lain dan memiliki pengalaman yang independen dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Nah, ini bagaimana di masa bayi anak-anak berinteraksi dengan melihat, bersuara, tersenyum, dan menyentuh bayi lainnya untuk membedakan dirinya dengan
diri mereka. Kemudian pada tahun kedua sudah menggunakan kata-kata. Pada anak usia dini 2-3 tahun mulai bermain dalam kelompok. Kesempatan berperan yang tidak tersedia dalam konteks keluarga, terus menentukan pada aspek kekuasaan, kepatuhan, kerjasama, dan konflik. Nah, di sini mereka kalau di rumah mereka semua milik mereka. Pada anak usia dini ketika mereka berinteraksi pada yang lain, mereka perlu sikap tegas terkait dengan kepemilikan mereka. Pada masa kecil tengah, bagi anak usia tengah 6-13 tahun, kelompok peer group memberikan kesempatan mengembangkan kemandirian yang lebih besar daripada keluarga dan pengaruhnya pada tingkat kepercayaan diri. Seperti membangun rumah pohon, jadi tempat wilayah teritori mereka sendiri dan merasa atau ada wilayah independen dari pengaruh orang tua atau orang-orang dewasa. Dalam peer group, anak mengatakan apa yang mereka rasakan tanpa diperintah atau mereka memberikan saran tanpa diberitahu. Kemudian anak-anak usia ini juga ingin menemukan orang lain untuk berbagi keraguan, ketakutan, keinginan, dan persepsi mereka agar mereka tidak dianggap berbeda atau dianggap aneh. Jadi keberterimaan mereka harus selaras dengan kelompok, persepsi kelompok yang dibangun. Kekhawatiran tentang penerimaan dalam peer group sering ditunjukkan dengan gosip, dan gosip di kalangan anak-anak pertengahan bersifat negatif. Nah, pada masa remaja, aktivitas semakin meningkat. Remaja sering mengalami perbedaan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kelompok, seperti prestasi akademik yang penting bagi keluarga, tetapi di peer group lebih penting kinerja atletik atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pada masalah yang berbeda ini, menurut Han Sebat, remaja biasanya beralih ke orang tua bila itu terkait dengan pendidikan atau keputusan-keputusan yang berorientasi masa depan. Nah, tetapi bila keputusan-keputusan itu berorientasi pada sifatnya pragmatik gitu, atau fashion atau kegiatan sosial, kencan dan rekreasi, maka kelompok remaja ini berorientasi ke kelompoknya, jadi peer group-nya. Di masa remaja, anak mengembangkan peran mereka dalam struktur kelompok, memimpin atau mengikuti misalnya, dan mengatasi perasaan diterima, menjadi populer, tidak populer, dan atau mereka ditolak dari kelompok mereka. Selanjutnya, pengaruh orang tua PS teman sebaya. Jadi gaya pengasuhan orang tua berpengaruh pada cara anak bersosialisasi dengan anak seusianya dan peer group. Jadi keluarga yang authoritative parent, jadi keluarga yang berwibawa, yang hangat memberikan keleluasaan pada anak, tidak terlalu mengontrol, ini berdampak besar terhadap anak, sehingga anak memiliki kompetensi sosial yang tinggi dibanding keluarga yang cenderung otoritatif, disiplin yang tinggi tanpa memberikan ruang bagi anak. Nah, ini nanti pada model keluarga yang otoriter, anak beresiko untuk berperilaku negatif. Nah, remaja ini berisiko untuk berpengaruh negatif teman sebayanya. Namun, sifat negatif tidak tumbuh bila mana keluarga berada dalam budaya yang beragam dan orientasi kolektif. Jadi, kemudian yang lain, model pengasuhan yang lain ada permissive parent. Jadi, membolehkan semuanya tanpa ada aturan, memanjakan, tidak memberikan standar atau konsekuensi terhadap perilaku mereka. Nah, ini berisiko memiliki anak yang tidak populer dan mereka tertarik pada kelompok sebaya yang antisosial, memiliki pengaruh negatif pada nilai dan perilaku mereka.
Jadi terlepas dari gaya pengasuhan, peer group dapat memberikan koneksi dengan masyarakat dan dukungan sosial yang positif. Next. Perkembangan psikologis atau emosi. Individu yang tidak memiliki hubungan teman sebaya yang normal akan terpengaruh dalam perkembangan psikologis mereka di kemudian hari. Studi menunjukkan hubungan teman sebaya yang buruk di masa kanak-kanak berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, mulai dari perilaku neurotik, psikotik, dan kecenderungan yang lebih besar untuk putus sekolah. Nah, hal ini karena dalam kelompok teman sebaya, anak-anak mengembangkan keterampilan komunikatif, hubungan timbal balik, kerjasama, dan kompetisi. Jadi dalam perkembangan psikologi emosi ini ada dua, yaitu kompetensi dan kesesuaian sosial, dan kompetensi dan pengembangan sosial, dan kok sama semua. Iya. Mas Ibdat diklik push me-nya itu. Nah, itu ada gambar bahwa anak-anak yang paling rentan terhadap pengaruh peer group di masa kanak-kanak pertengahan menjadi kurang sesuai pada masa remaja, seperti yang ditunjukkan pada riset Barrett tahun 1979. Nah, itu ada ungu dan hijau. Kebersetujuan terhadap perilaku antisosial dan situasi netral memuncak di kelas 9 dan kemudian menurun di usia berikutnya. Kemudian kebersetujuan terhadap perilaku prososial mencapai puncaknya di kelas 6 dan kemudian turun. Selanjutnya, adanya hubungan antara perkembangan sosial dan perkembangan kognitif, disebut dengan kognisi sosial. Kalau yang tadi kompetensi sosial, ini kognisi sosial, dan kognisi sosial adalah konsepsi dan penalaran tentang orang, diri, hubungan antara orang, peran dan aturan kelompok sosial, dan hubungan konsepsi tersebut dengan perilaku sosial. Jadi kolaborasi teman sebaya melalui bahasa dan permainan memungkinkan anak untuk membangun pikiran dan pemahaman kognitif mereka tentang budayanya. Lanjut, Mas. Kemudian mekanisme sosialisasi kelompok sebaya. Di sini ada reinforcement, ada modeling, punishment, dan magang. Jadi dalam sosialisasi ini ada empat cara, yaitu reinforcement, yaitu penguatan. Reinforcement anak-anak dalam bentuk penguatan, memberi perhatian, menyetujui perilaku orang lain, seperti tersenyum, tertawa, menepuk, memeluk, memuji secara verbal. Walaupun reinforcement tidak sengaja, tetapi tetap efektif. Jadi penguatan itu sebagaimana yang kita tahu lebih efektif dibanding pendekatan-pendekatan yang lain, walaupun tidak disengaja begitu. Yang kedua adalah modeling. Anak-anak juga saling mempengaruhi melalui modeling atau imitasi, yaitu anak mengamati, dapat belajar bagaimana melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan, seperti menggambar seekor anjing atau bersepeda dengan lepas tangan begitu. Kemudian anak dapat mempelajari konsekuensi perilaku dengan mengamati orang lain, seperti mencubit akan dimarahi guru. Seorang model mungkin menyarankan bagaimana seorang anak dapat berperilaku dalam situasi baru. Nah, dalam model ini lebih efektif dibanding reinforcement. Mengapa? Nah, karena lebih banyak yang dipengaruhi. Karena pada model satu anak begitu dapat dilihat oleh anak yang lain, diikuti oleh yang lain daripada reinforcement. Yang kemudian
selanjutnya adalah punishment. Melalui hukuman, anak-anak saling mempengaruhi baik berupa serangan fisik, penolakan kelompok. Korban biasanya menarik diri, pasif, pemalu, tidak aman, dan mengalami kesulitan untuk menegaskan diri mereka sendiri dalam kelompok. Terkadang anak-anak ditolak oleh teman sebaya karena faktor fisik seperti obesitas, faktor perilaku seperti membual atau mendominasi atau mengkritik. Yang keempat adalah magang. Magang di sini berarti seorang anak dengan lebih banyak keahlian membantu seorang dengan lebih sedikit atau baru pemula begitu. Contohnya mengajari menari, mengajari musik, dan lain sebagainya. Next, Mas. Nah, kemudian bagaimana pengaruh makrosistem pada kelompok sebaya? Pengaruh makrosistem pada kelompok sebaya melibatkan penguatan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Peer group menyediakan pengaturan dan sarana-sarana bagi anak-anak untuk mencapai beberapa tugas perkembangan yang diharapkan dari masa kanak-kanak awal dan pertengahan, terutama kompetensi sosial. Yang pertama, bergaul dengan orang lain. Bermain dengan anak-anak seusia adalah wahana untuk mensosialisasi kapasitas atau kemampuan bergaul dengan belajar memberi dan menerima. Akur melibatkan pengakuan atas hak-hak orang lain. Kemudian dalam pengembangan moral dan nilai, pengembangan moral membedakan benar dan salah, dan nilai-nilai menentukan apa yang berharga terjadi dalam lingkungan sosial. Dengan berinteraksi dengan orang lain, anak menjadi tahu perilaku apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Anak-anak belajar moral dan nilai-nilai dari orang tua dan orang dewasa lainnya melalui instruksi, penalaran, pemodelan, penguatan, dan hukuman. Mereka belajar moral dan nilai-nilai dari teman sebaya melalui pengalaman nyata atau learning by doing. Piaget mengatakan bahwa ada dua moralitas. Yang pertama adalah moralitas heteronom atau moralitas kendala. Yang kedua moralitas otonom atau moral kerjasama. Kalau yang pertama, itu perilaku didasarkan pada rasa hormat terhadap orang yang lebih senior atau berwenang. Ini bisa bersifat dipaksakan. Moralitas seperti ini dipupuk dalam keluarga dan di sekolah. Kemudian yang otonom, perilaku berdasarkan saling pengertian antara yang sederajat, antar teman begitu. Jenis moralitas ini muncul dari sikap saling menghormati anak-anak dalam kelompok. Nah, ini dipengaruhi oleh pola pengasuhan. Bagi permisif atau otoriter dan telah memiliki banyak pengalaman kelompok sebaya, cenderung menjadi peer konformis atau bunglon. Jadi anak-anak yang diasuh secara permisif atau otoriter cenderung tidak bisa mengembangkan kemampuan moral otonom ini. Kemudian yang ketiga, mempelajari peran sosial budaya yang tepat. Meskipun keluarga menanamkan peran sosial budaya seperti kemerdekaan dan saling ketergantungan, kelompok sebaya memberi anak kesempatan untuk mencoba peran yang dipelajari di rumah. Anak memperoleh pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam situasi kelompok. Nah, di sini ada dalam peran sosial budaya, ada peran jenis kelamin, dan ada juga disinggung pendidikan seks. Di sini bagaimana peran berdasarkan jenis kelamin ada perbedaan. Biasanya kelompok sebaya umumnya memisahkan anak laki-laki dan perempuan mulai dari prasekolah. Sudah ada perbedaan di sini. Kemudian anak perempuan menjadi tertarik pada permainan kelompok kecil di ruang kecil. Permainan yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memperbaiki aturan dan peran sosial. Sedangkan anak laki-laki terlibat dalam permainan kelompok yang lebih besar, yang lebih aktif secara fisik dan luas jangkauannya,
kemudian dengan aturan-aturan dan tujuan yang sudah ditegaskan. Kemudian dalam pendidikan seks, kelompok sebaya seringkali menjadi pemberi informasi tentang seksualitas. Anak-anak dan remaja saling berbagi pengetahuan, baik yang mereka peroleh dari keluarga, dari media, dari sekolah, dan dari teman yang lain. Dengan kemampuan kognitif yang terbatas, anak-anak seringkali memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang perkembangan seksual normal, yang dikombinasikan dengan pemahaman yang tidak lengkap dari teman-teman mereka. Hal ini mendistorsi gambaran total seksualitas mereka. Kemudian pada pencapaian kemandirian dan identitas pribadi, sudah Mas Al ya? oh iya, sudah. Kita lanjutkan. Oke. Terima kasih Mas Al, tadi sudah menyinggung terkait dengan makrosistem dan sosial budaya dan berbagai hal yang melingkupinya. Mohon izin kami lanjut untuk pengaruh kronosistem pada kelompok sebaya ya, baik itu dalam konteks bermain maupun aktivitas. Kami percepat aja, mungkin teman-teman ini yang kebetulan puasa ya biar tidak ngantuk ya. Nah, di dalam perkembangan dalam permainan ini butuh sebuah signifikansi, dan di sini ada pendapat bermain itu perilaku yang dinikmati untuk kepentingan sendiri ya, untuk menurut Evan dan Alexandres. Kemudian menurut Piaget, bermain itu ya cara anak belajar tentang lingkungannya karena sifatnya yang interaktif memungkinkan terjadinya konstruksi pengetahuan. Artinya di sini ternyata bermain itu tidak hanya murni bermain ya, dolanan ya, tetapi juga ada proses konstruksi pengetahuan ternyata. Kemudian menurut Burton ada perubahan ternyata dalam perkembangan permainan sosial. Mereka menurut jenis interaktif sosial. Interaksi sosialnya itu ada yang genre ya, atau jenis soliter, penonton, paralel, asosiatif, dan kooperatif. Artinya memang ada kelas-kelas khusus di dalam pola ataupun kegiatan bermain anak-anak. Jadi tidak selamanya hanya untuk hiburan ya, tapi juga ada konstruksi pengetahuan ternyata. Nah, untuk jenis yang aspek tersendiri, memang anak-anak ini ada yang memang karakteristiknya bermain sendiri ya, seperti misal anak saya perempuan itu kadang mainan boneka itu pakai kayak dalang gitu, halo Ipin itu ngomong sendiri kira-kira. Nah, dia memang berkonsentrasi pada anak-anak lain yang mungkin di dekatnya. Kemudian bermain soliter merupakan ciri khas bayi balita ya, memang balita, saat balita khususnya ya. Kemudian penonton, nah ini lebih suka melihat anak-anak lain bermain, jadi teman-temannya pada lari-lari dia lebih enak menikmati ya daripada bermain gitu ya. Kemudian paralel ya, ini anak bermain sendiri tetapi dengan mainan seperti yang digunakan orang lain ya, atau bermain dengan cara yang meniru perilaku bermain anak-anak yang lain ya. Kemudian asosiatif, ini ada interaksi sosial dan komunikasi terlibat dalam permainan asosiatif ya. Ya banyak sekali lah ya, terutama permainan-permainan yang itu melibatkan tim ya. Seperti contoh di gambar, meskipun ini contoh musik ya, tapi yang di atas itu kan ada permainan yang itu membutuhkan kerjasama ya istilahnya dengan kelompok agar yang jadi itu tidak menemukan. Kemudian yang kooperatif, ini interaksi sosial dalam kelompok menjadi ciri bermain kooperatif, kegiatan yang diatur dan memiliki tujuan, misalnya kelompok membangun benteng bersama, kelompok bermain toko atau bermain bisbol. Nah, ini yang di daerah Amerika sana ya, atau di luar negeri sana. Tapi di Indonesia tentu misalnya kayak bendek itu juga bagian dari permainan-permainan yang dimasukkan asas kooperatif seperti itu. Nah, kemudian menurut Brian Sutton Smith, dia mengkategorikan bermain itu berdasarkan jenis aktivitas ya, imitatif, exploratory, testing, dan model building ya. Nah, yang pertama imitatif atau meniru. Selama setahun pertama kehidupan, bayi meniru orang tua. Ya jelas lah, sifat dasar anak itu yang meniru ya. Makanya kita juga harus memberikan hal-hal yang baik ketika sudah punya anak ya. Selama tahun kedua kehidupan, anak dapat mengumpulkan bagian-bagian dari tindakan yang telah ditiru atau diamati dalam kombinasi baru. Jadi selain meniru juga mungkin ada pengaruh lain, atau dia ya mengkombinasikan dengan apa yang dilihat dari orang tuanya, mungkin ya kakaknya ya, dan seterusnya. Kemudian eksplorasi,
Pada tahun pertama anak-anak mengeksplorasi, menyentuh, merasakan dan memanipulasi. Artinya tidak hanya meniru ya, sudah sampai tahap mengeksplor bagaimana dia ada proses mengeksplorasi itu ya, menyentuh, merasakan, memanipulasi. Misalnya betengan atau apa ya, di situ dia ada kegiatan yang memang ada proses menyentuh sampai memanipulasi. Pada tahun kedua anak juga mengosongkan, mengisi, menyisipkan, memasukkan dan mengeluarkan, menarik, menumpuk dan menggulung. Nah ini mungkin jenis permainan yang ada di sana tentu berbeda ya yang dimaksud di dalam buku ini. Nah kemudian pengujian bermain. Nah dalam banyak jenis permainan yang sebenarnya dilakukan anak-anak adalah menguji diri mereka sendiri. Selama tahun kedua anak-anak menguji keterampilan motorik. Mereka menarik kereta, mengangkat benda, memanjat, berlari dan melompat. Nah, khususnya permainan yang memang lebih ke motorik ya. Tentunya ini juga tidak hanya pada anak-anak laki-laki tapi juga perempuan ya. Khususnya di desa-desa dalam permainan tradisional. Tapi kalau sekarang mungkin pindah ke game nanti ya. Kemudian permainan yang membangun model ya. Jadi sekitar usia 4 tahun permainan membangun model ini menjadi jelas, eksplisit ya. Ketika balok diatur menjadi bangunan, truk menjadi lalu lintas jalan raya, piring menjadi pesta teh dan seterusnya. Bahkan kalau ya ini anak-anak usia anak saya di rumah itu 1 jam itu rumah bisa berantakan ya, karena mereka sudah membangun model sendiri. Misalnya ini rumah, ini apa, ini jalan raya, ini gunung, itu mereka punya konstruksi sendiri. Yang kita harus sabar ya, nggak sabar ya repot, karena tiap detik rumah akan selalu kotor ya. Nah kami lanjut, ini beberapa aktivitas permainan. Pertama, aktivitas sesama bayi atau balita. Nah ini saya kira kelompok sebaya yang muncul pada awal kehidupan anak ya, waktu bervariasi dengan situasi keluarga. Kemudian juga termasuk keterikatan pada pola bermain, ketersediaan teman sebaya dan temperamen dan kompetensi sosial anak. Ini kalau anak sudah pada tahap memiliki atau sudah bergaul dengan kelompok sebaya. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa memiliki tetangga ataupun keluarga yang bisa diajak bermain, tentu ya bermainnya dengan mungkin orang tuanya, mbahnya, mungkin babysitternya ya, karena juga ini disesuaikan ya ini ya dengan situasi keluarga ya. Ini juga sangat penting di sini. Kemudian antara 6 sampai 8 bulan bayi saling memandang dan terkadang saling menyentuh ya. Antara 9 dan 13 bulan mereka terkadang bertengkar terutama karena mainan. Nah, ini kalau apalagi yang mungkin punya kakak, punya adik, wah pasti itu banyak berkerahnya bahasa Jawa ya. Mainan aja harus belinya itu kadang harus sama, kadang juga kalau yang satu besar yang satu kecil itu juga menjadi problem ya. Ini memang ya sesama bayi atau balita problemnya kira-kira seperti itu ya. Kami lanjut. Nah kemudian kegiatan teman usia dini. Nah, dari usia 2 hingga 5 tahun interaksi teman sebaya meningkat frekuensinya dan menjadi lebih kompleks ya. Sekitar 3-4 tahun anak-anak mulai menikmati bermain dalam kelompok yang awalnya memang biasanya secara informal dan sementara. Anak-anak kecil bagaimanapun terbatas pada teman-teman mereka. Teman bermain datang dan lingkungan terdekat atau dari sekolah jika orang tua tersedia mengantar atau mengajak anak. Nah tentunya usia ya 2 hingga 5 tahun atau 3-4 tahun ini bergantung teman-temannya juga ya, karena teman usia dini itu sangat menentukan masa depan, bukan masa depan ya, masa anak-anak. Kadang kalau kita mainan anak-anak itu ada semacam satir masa kecil kurang bahagia ya, karena memang tidak pernah bermain dengan anak-anak tetangga, jadinya dia melihat sesuatu yang unik di tempat lain tuh gumun seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan hubungan sosial yang sukses bergantung pada kemampuan seorang untuk mengambil sudut pandang orang lain, kemampuan untuk berempati dan kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi pandangan lain, kemudian mengambil empati dan komunikasi ternyata menjadi bagian penting dalam proses kegiatan anak-anak teman usia dini ya. Jadi di dirinya dengan orang lain. Nah ini ternyata ada juga pola permainan atau kegiatan bermain yang berbahaya ya. Jadi ini salah satu riset oleh Alliance for Children, ini oleh Miller dan Almond tahun 2009. Anak-anak di taman kanak-kanak sepanjang hari ditemukan menghabiskan 4 hingga 6 kali lebih banyak waktu untuk diinstruksikan, diuji atau dihasilkan tes ya, sekitar 2 hingga 3 hari per jam, 3 jam per hari, seperti dalam permainan bebas atau waktu pilihan 30 menit. Jadi gambar ini menunjukkan mereka itu ibaratnya di kota New York ya, Los Angeles ini tanpa ada kontrol ya, karena ini kan
lebih banyak berapa menit ini, 30 menit ya. Itu waktu pilihannya hanya 30 menit, sedangkan yang lain ini ya tadi sekitar 2 hingga 3 jam per hari. Tentunya ini harus diwaspadai ketika tidak ada kontrol ataupun pengawalan. Nah, kemudian aktivitas sebaya usia pertengahan ya, anak-anak pra-remaja ya, tahun-tahun sekitar usia 6 sampai 12 ini mewakili perubahan dalam proporsi interaksi sosial yang melibatkan teman sebaya ya. Sekitar 10% interaksi ini juga untuk anak usia 2 tahun melibatkan teman sebaya. Artinya dari usia yang kecil tadi, usia dini ya, ternyata di usia pertengahan juga membutuhkan aktivitas atau kegiatan yang itu sama-sama membutuhkan teman sebaya ya. Artinya mereka juga ketika anak-anak mencapai usia sekolah ya, pra-remaja lah, mereka waktunya tuh habis untuk bergaul secara informal ya, berbicara, menggoda. Kalau sekarang ya mungkin istilahnya kumpul-kumpul lah ya, nongkrong, kongko ya. Tetapi juga kegiatannya tidak terlalu baik semua, tetapi juga ada yang di sini di buku ini disebut ada yang menggoda, mengejek ya, bersepeda, tetapi mereka sering secara spontan bergerak ke dalam permainan kelompok. Artinya intinya di pra-remaja ini permainan atau aktivitas sebaya itu sangat menentukan masa depannya, kira-kira sama seperti usia dini tadi ya. Nah, ini yang mungkin marak di era-era sekarang, game dan pengembangan. Artinya di sini game menjadi sebuah kalau saya menyebutnya basic need ya, kebutuhan dasar anak-anak sekarang. Kalau nggak game ya minimal YouTube ya sebagai media baru, platform dari Google. Tentunya ini berpengaruh terhadap beberapa aspek ya, kognitifnya, psikologisnya, bahkan di buku ini disebut sosial budaya. Nah, ini tentu juga ke depan perlu sebuah usaha bahwa permainan ini menawarkan kesempatan anak-anak untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dewasa. Bahkan kalau bisa kita sebut anak-anak sekarang kan lebih cerdas daripada orang tua ya. Menutup YouTube itu mbah saya tuh kalah dengan anak saya ya. Street gitu aja lebih pinter ya. Ini kan membuktikan pengembangan era-era digital ini perlu dikawal. Kalau arah ke negatif ya harus kita hentikan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan teman remaja. Tentunya ini juga seperti kegiatan nongkrong, nongki ya, berbicara, menonton TV, mendengarkan musik, bermain video game, kemudian melihat siapa lagi yang nongkrong dan seterusnya. Kemudian pada masa awal remaja sebagian besar kegiatan jadi dengan teman sebaya saling sesama jenis ya. Sedangkan pada masa remaja akhir ya, usia SMP ke sana lah, mau SMA misalnya, itu bahkan SMA ya, ini kan lebih kepada sering melibatkan kegiatan yang lebih disukai ya, pesta, mungkin futsal bareng, olahraga ini ya, dan konser musik ya. Sekarang pandemi tapi bisa nonton, kemarin ada nonton piala misalnya, nonton sepak bola bareng di warung kopi dan seterusnya ya. Nah, ini rata-rata berusia 11 hingga 14 tahun seperti itu, dan lebih menghabiskan banyak waktu daripada aktivitas yang lain gitu ya. Nah, kemudian interaksi kelompok sebaya. Jadi hubungan yang dibentuk anak-anak ketika berinteraksi dengan sebaya, serta mengapa beberapa anak berhasil berteman bervariasi berdasarkan berbagai faktor, kemudian seperti kemampuan berteman dan penerimaan, pengabaian atau penolakan oleh kelompok. Itu pada poin A ini ada pengembangan persahabatan ya. Intinya dimulai dari masa kanak-kanak di bawah 4 tahun, kemudian masa anak usia dini hingga pertengahan ya, 4 sampai 9 tahun, kemudian ada masa kecil pertengahan 6 sampai 12 tahun, masa kecil hingga remaja 9 sampai 15 tahun, dan masa remaja hingga dewasa 12 tahun ke atas. Artinya masa persahabatan ini tidak hanya dialami anak-anak remaja dewasa atau kecil hingga dewasa, tapi juga kanak-kanak. Bahkan tadi sudah di awal, anak bayi itu ketika bertemu sesama balita lah ya, usia 2, itu akan senang bermain, bahkan kapruk-kaprukan biasanya, atau bertengkar sendiri. Ini kan fenomena menarik sebenarnya. Nah, kemudian penerimaan, pengabaian, penolakan oleh teman sebaya. Ini kayaknya sudah dilanjut Mbak Vera ya, monggo Mbak Vera. Baik, terima kasih Mas Ida. Saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan. Saya lanjutkan, yaitu penerimaan, pengabaian, penolakan oleh teman sebaya. Nah, menurut penelitian,
ASER pada ahli-ahli yang ada di tertulis, penerimaan anak oleh teman sebaya dan keberhasilan interaksi dengan mereka bergantung pada kemauan untuk bekerja sama dan berinteraksi secara positif dengan anak yang lain. Anak-anak yang populer dengan teman sebayanya cenderung sehat dan bersemangat, mampu berinisiatif dan tenang. Mereka juga mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri serta dapat diandalkan, penuh kasih sayang dan perhatian. Ada faktor fisik dan intelektual juga dapat mempengaruhi popularitas anak, dan kita tahu bahwa anak-anak pada teman sebayanya kita tahu ada yang mudah untuk berinteraksi, ada yang mudah bergaul, ada yang diabaikan. Kita tahu ada yang maunya sama yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik, maunya berteman dengan temannya yang pintar. Nah, seperti itu. Ada faktor-faktor seperti itu. Faktor fisik juga tadi ada. Nah, kemampuan untuk menggunakan bahasa dan mengkomunikasikan ide secara efektif membantu dalam penerimaan teman sebaya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak itu komunikasi, bagaimana dia memulai komunikasi dengan teman sebayanya itu juga, dan dibalas jika ada balasan, dan mulai kadang kan yuk main atau ayo mau apa gitu kan, ada interaksi. Nah, kalau sudah kadang dicuekin atau didiamkan, biasanya tidak lanjut untuk berteman seperti itu. Nah, pola interaksi keluarga berperan penting dalam keberhasilan integrasi anak ke dalam kelompok. Nah, pola dalam keluarga itu juga mempengaruhi bagaimana anak itu diterima atau diabaikan oleh teman sebayanya. Lanjut. Nah, di sini ada karakteristik. Di sini banyak sekali karakteristik anak yang diterima dan diabaikan atau ditolak. Nah, di sini banyak sekali ya nanti selanjutnya. Nah, dari karakteristik tadi ada yang diterima, ada yang ditolak, banyak sekali, dari kooperatif, ada yang ramah, itu tadi faktor-faktor fisik, dari ramah, yang diabaikan ada rasa malu, ada rasa diabaikan seperti itu. Nah, naik turunnya kesukaan dan ketidakkesukaan anak juga menyebabkan hampir setiap anak usia sekolah merasa diabaikan atau ditolak pada suatu saat oleh anak yang lain. Kadang kan ada yang sama-sama suka tokoh kartun apa, terus mereka bermain dengan sesama yang suka tokoh kartun misalnya. Nah, selanjutnya alasan seseorang anak diabaikan atau ditolak mungkin karena rasa malu. Itu tadi ada di karakteristik yang bagian tadi. Kurangnya keterampilan sosial, perilaku antisosial atau prasangka dari pihak kelompok. Penelitian tentang kelompok anak-anak yang dikecualikan menunjukkan bahwa kategori tertentu seperti etnis, ras, dan mereka yang memiliki stigma seperti obesitas, cacat lebih mungkin untuk ditolak oleh kelompok sebaya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada faktor fisik, intelektual juga mempengaruhi kita. Maaf, untuk obesitas atau cacat mungkin kan anak-anak itu ada temannya yang mungkin cacat, masih ada cacat yang mungkin fisiknya, nah itu terus diolok-olokkan, terus nggak mau berteman. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjut. Tadi belum, Mas. Udah. Yang terakhir ada masalah keluarga yang dapat memiliki efek merusak pada hubungan teman sebaya dan anak-anak. Nah, masalah keluarga dalam problem keluarga juga mempengaruhi tingkat pertemanan oleh teman sebayanya. Misal, dari keluarga yang broken home atau keluarga yang bercerai, ada keluarga yang dari mantan
narapidana, ada juga mungkin ada orang tuanya yang di makalah yang saya baca itu pecandu alkohol, seperti itu juga nanti juga berpengaruh pada anaknya dan teman-teman sebayanya. Selanjutnya sosioterapi sejawat, sosiometri yang telah dikembangkan untuk mengukur pola penerimaan, pengabdian dan penolakan di antara anggota kelompok. Nah, peneliti kontemporer biasanya menggunakan sosiometri untuk mengidentifikasi jauh mana anak-anak lebih suka berada dengan teman sebayanya tertentu. Nah, penilaian sosiometrik mudah dilakukan, itu melibatkan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak secara anonim tentang satu sama lain, menstabulasikan hasilnya, contohnya siapa sahabatmu, dengan siapa kamu lebih suka, tidak suka, mengerjakan suatu apa, dengan siapa dan bagaimana, atau berbagi rahasia. Nah, hasil sosiometri yang dapat membantu orang dewasa dapat menilai di mana anak yang diabaikan atau ditolak membutuhkan intervensi, bagaimanakah dari sosial, emosionalnya, bahasanya, fisiknya. Nah, contohnya dalam sosioterapi sejawat ini adalah anak-anak yang diabaikan atau yang ditolak tadi diberikan kesempatan bermain dengan anak yang usianya lebih kecil dari dia. Nah, anak-anak yang mengalami kesulitan membaca dengan isyarat sosial dapat mengambil manfaat dengan berinteraksi dengan anak yang tadi terapinya dengan anak yang lebih kecil dari dia, bisa menjadi lebih berlatih, kayak tadi pendiam, dengan dilatih dengan bermain dengan anak kecilnya, dia ada interaksi, lebih simpati dan lebih komunikatif. Nah, ada 4 kategori keterampilan sosial untuk membantu anak-anak yang tidak mudah diterima oleh teman sebayanya, yaitu ada partisipasi, bermain dengan orang lain, komunikasi, berbicara dan mendengarkan, kerjasama, bergiliran dan berbagi. Yang terakhir adalah validasi atau dukungan, menawarkan dorongan atau bantuan. Selanjutnya, nah, ada pedoman untuk guru dan orang tua dalam memantau interaksi anak untuk meningkatkan keterampilan sosial. Ada model, di bagian ada model ikut, bekerja sama, menyampaikan, validasi dan dukungan, itu tadi yang ada sebelumnya saya jelaskan. Di dalam model ada, saya jelaskan sedikit saja, ada modelnya meniru perilaku dan komunikasi yang berhasil dalam membina persahabatan. Ikut, nah sudah ada modelnya, terus ikut, dan bagaimana peran guru dan orang tua itu terlibat, memperhatikan dan membantu dalam berinteraksi. Terus bekerja sama yang tadi sudah saya jelaskan, menyampaikan bagaimana berbicara dengan orang lain, mengatakan apa aktivitasnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar itu aktif untuk berkomunikasi, dan selanjutnya validasi dan dukungan, memberikan sedikit perhatian, mengatakan hal-hal yang baik, jangan senyum, dan ada rewardnya yaitu dengan mengucapkan selamat, dan seperti itu. Selanjutnya, dinamika kelompok sebaya dan hierarki sosial. Kelompok sebaya adalah mikrosistem dengan peran dan hubungan dinamis yang mempengaruhi para pesertanya. Kelompok sebaya menggunakan mekanisme sosial informal untuk mengembangkan norma, status, aliansi, konsekuensi, dan perasaan tentang diri sendiri. Sini ada rekan, prestis, kekuasaan, dan persuasi. Nah, di sini merujuk kepada mekanisme sosial informal. Selanjutnya, nah, di sini ada inklusi dan eksklusi. Pengalaman dalam kelompok sebaya mempengaruhi masa remaja, hubungan masa depan, kesuksesan, dan keseluruhan dari kehidupan remaja. Di sini ada teknik klik inklusi dan teknik klik eksklusi. Yang pertama, teknik klik
inklusi adalah perekrutan anggota baru ke dalam sebuah klik biasanya melalui undangan. Jika seorang anggota bertemu menyukai seseorang, individu tersebut diberikan status percobaan sampai anggota lain setuju untuk memasukkannya. Kemudian struktur hierarkis dalam klik dengan pergeseran status dan kekuasaan menyebabkan loyalitas persahabatan dan dikompromikan. Yang terakhir, teknik ini meningkatkan hierarki sosial dan meningkatkan kesetaraan sosial. Kemudian yang kedua, teknik klik eksklusi. Ini adalah yang pertama, penaklukan outgroup seperti menggoda, mengganggu, dan bersikap kejam kepada orang-orang di luarnya. Berfungsi untuk memperkuat kekompakan kelompok dan menjamin kekuatan posisi kelompok dengan kelompok lain. Yang kedua, stigmatisasi, seperti mencap anggota sebagai pengadu, penipu, cengeng, mengolok-olokkan seperti itu. Kemudian pengusiran atau diusir dari kelompok secara permanen terjadi ketika seseorang anggota terlibat dalam pelanggaran serius terhadap aturan kelompok atau membela haknya melawan pemimpin dominan. Selanjutnya, nah, ciri-ciri pengganggu dan korban. Kita tahu sekarang ada boomingnya istilah bullying ya. Bullying adalah perilaku agresif yang dimaksudkan untuk menyebabkan bahaya atau penderitaan. Itu terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dalam hubungan kekuasaan atau kekuatan yang tidak seimbang. Di sini ada ciri pengganggu dan ciri korban. Yang pertama, ciri pengganggu. Kebutuhan dominasi, kebutuhan untuk merasa kuat, superior. Impulsif, toleransi frustasi rendah, mudah marah. Biasanya secara fisik lebih kuat dari teman sebayanya. Kesulitan untuk mematuhi aturan. Umumnya oposisi, menantang, agresif, lalu menunjukkan sedikit sekali empati. Terus konsep diri yang relatif positif dan terlibat dalam perilaku antisosial. Kemudian ciri korban. Nah, ciri korban ini biasanya fisiknya tuh lebih lemah dari teman sebayanya. Koordinasi fisik yang buruk, menunjukkan rasa takut disakiti atau menyakiti diri sendiri. Terus sensitif, pendiam, pasif, penurut, pemalu, ada cemas, tidak aman, tidak bahagia, lalu ada kesulitan untuk menegaskan dirinya sendiri, lalu sering berhubungan lebih baik dengan orang dewasa daripada teman sebayanya. Lanjut. Nah, yang dapat dilakukan untuk pengganggu dan korban, kesadaran pengawasan dan keterlibatan orang dewasa, guru maupun orang tua atas perilaku anak-anaknya, termasuk komunikasi elektronik. Mereka juga komunikasi elektronik di sini kalau bisa mengecek lewat HP-nya, HP anak-anaknya, itu juga perlu adanya pengawasan untuk strateginya. Nah, intervensi dengan pelaku intimidasi oleh orang tua, guru, dan teman sebaya yang tidak menegakkan pelecehan. Lalu aturan-aturan di rumah, di kelas, di sekolah dengan konsekuensi, pelatihan, perilaku alternatif, bermain peran, dan pembelajaran-pembelajaran yang kooperatif. Lalu yang terakhir, intervensi dengan korban untuk membuat mereka memberitahu orang dewasa tentang pelecehan yang mereka alami. Dan memungkinkan mereka mendapatkan dukungan dan pelatihan untuk bersikap tegas dan menanggapi ancaman dengan cara yang tidak memperkuat. Jadi di sini kita memberikan ruang kepada anak-anak bahwa kalau ada pelecehan mereka bisa langsung menyampaikan atau bilang kepada orang tua atau guru jika di sekolah. Lanjut. Ada perilaku prososial. Dinamika kelompok sebaya seringkali dengan bantuan orang dewasa dapat memberikan hasil yang positif bagi peserta. Nah, yang kemudian untuk perilaku prososial ada kolaborasi, bimbingan, konseling adalah metode yang didorong oleh orang dewasa untuk memungkinkan teman sebaya saling mendukung. Nah, Vygotsky menemukan pentingnya kelompok usia campuran yang memberikan setiap anak kesempatan untuk berinteraksi kepada sesama temannya. Nah, bentuk bantuannya bisa tutor sebaya, konseling sebaya. Nah, di sini juga ada perilaku antisosial. Kalau tadi pro, ini anti ya.
Yang pertama ada geng, geng atau apa ya, rada ke negatif biasanya geng, terus kelompok orang yang membentuk kesetiaan untuk tujuan bersama dan terlibat dalam aktivitas ilegal atau kriminal. Nah, di sini peneliti mengatur faktor risiko keanggotaan geng, biasanya kenakalan, ada lima dominan perkembangan, yaitu individu, keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan masyarakat. Nah, untuk usia remaja dengan risiko tertinggi, pola bantuan loncatan tampak dimulai sejak usia 3-4 tahun dengan munculnya masalah perilaku. Diikuti kegagalan di sekolah dasar pada usia 6-12. Timbulnya kenakalan pada usia 12, bergabung dengan geng sampai usia remaja hingga ada kenakalan serius. Nah, ada karakteristik anak nakal. Yang paling konsisten adalah kurangnya dukungan dan sosialisasi dari keluarga yang mengakibatkan mereka menjadi satu kelompok yang senasib. Nah, ada geng yang memberikan anggota persahabatan, bimbingan, kegembiraan, dan identitas. Biasanya kalau geng lebih menampakkan identitasnya seperti itu. Nah, kekuatan ekologis membentuk geng ada kelompok budaya, sosial ekonomi, struktur keluarga, dan sistem kepercayaan. Selanjutnya. Ya, ini sudah. Ya, terima kasih. 2 menit ya, Mas Wahdan. Oke, siapa? Oke, baik, saya melanjutkan untuk bagian terakhir dari buku ini adalah pengaruh mesosistem ya pada kelompok sebaya. Jadi orang tua itu dapat mempengaruhi pengalaman anak-anaknya, baik itu pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Tentunya itu semua tergantung dari intervensi tindakan pendampingan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, orang-orang dewasa itu bisa memainkan peran yang penting dalam mengatur panggung untuk pengalaman kelompok sebaya ini. Paling tidak ada 3 hal ini yang berpengaruh. Yang pertama adalah kelompok sebaya terstruktur oleh orang dewasa. Artinya kelompok sebaya ini dihubungkan dan distrukturkan oleh orang yang dewasa. Artinya memang dikontrol begitu, berbeda dengan yang sifatnya informal seperti bertetangga, berteman gitu ya. Kalau ini adalah memang terstruktur, disiapkan oleh orang dewasa kepada anak-anak maupun remaja. Nah, itu bisa berbentuk tim olahraga, kelompok-kelompok kecil, kemudian pramuka mungkin, atau kelompok-kelompok keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi kelompok sebaya terstruktur ini bisa kita gunakan. Nah, meskipun tim ya, olahraga ya, berbentuk tim misalnya, itu tidak semua anak membutuhkan itu. Nah, ini memang perlu pertimbangan khusus dari orang tua, apakah anak dan remaja itu membutuhkan satu kelompok ya untuk membantu mereka. Kemudian yang kedua adalah interaksi kelompok yang dimensi orang dewasa. Nah, ini bagaimana orang dewasa ini bisa menengahi, menyusun, berinteraksi sosial dalam kelompok sebaya, didesain baik dalam bentuk kompetitif maupun kooperatif. Nah, tadi sudah banyak disampaikan bahwa atmosfer kompetitif itu bisa meningkatkan jiwa korsa kelompok sebaya itu. Nah, demikian juga untuk yang kooperatif itu juga bisa membantu permasalahan remaja terkait dengan sosialisasi mereka atau kehidupan sosial mereka. Nah, meskipun demikian, baik yang kompetitif maupun kooperatif itu juga memiliki sisi-sisi negatif yang perlu diwaspadai oleh orang dewasa, sehingga program yang diberikan atau yang dibentuk terstruktur itu bisa didesain dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah ada gaya kepemimpinan orang dewasa. Nah, ini gaya bagaimana orang dewasa, orang tua, dan orang-orang di sekitar anak-anak itu memainkan perannya, itu bisa berakibat pada anak-anaknya ya,
yang gayanya sok otoriter itu pasti nanti anaknya agresif, memang penurut gitu, tapi nurutnya itu nggak ikhlas, tidak puas, kompetitif ya. Nah, kompetitif ini biasanya ya karena memang ada tekanan yang begitu besar. Kemudian yang tipe demokratis itu biasanya anaknya itu semangatnya tinggi. Nah, tadi dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini ringkasan dari semuanya. Kelompok sebaya itu adalah suatu sistem mikro, ya, terdiri dari hubungan peran dan aktivitas. Kelompok sebaya mempengaruhi perasaan diri dengan memberikan kesempatan untuk membandingkan dengan orang lain. Kemudian perkembangan anak-anak ini mulai dari masa balita sampai dengan remaja memiliki karakteristik tertentu, di mana itu biasanya diawali sejak usia 3-4 tahun, tapi nanti biasanya akan memuncak apabila mereka mengalami penyelewengan di usia sekitar 13-15 usia remaja itu. Dalam mencapai identitas pribadi, tugas utama anak adalah menyeimbangkan identifikasi kelompok, ya. Kemudian makrosistem mempengaruhi kelompok sebaya untuk memungkinkan anak-anak menyelesaikan tugas perkembangan. Oke, selanjutnya Mas. Nah, bermain itu memiliki fungsi kognitif, sosial, psikologis, dan adaptif untuk kehidupan dewasa, sehingga ini perlu kita pertimbangkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, pembelajaran di kelas kita bisa mendesain itu, ternyata itu bisa membantu perkembangan mereka di masa dewasa. Saat anak-anak berkembang, permainan mereka dan hubungan sosial mereka menjadi lebih rumit. Ya, ini semakin besar ini memang semakin rumit, semakin ketemu orang banyak semakin rumit. Maka Selman dan Selman menggambarkan ada 5 tahap persahabatan. Teman bermain sesaat, bantuan satu arah, kerjasama 2 arah, kemudian cuaca cerah, hubungan yang intim dan saling berbagi, dan persahabatan yang otonom dan saling bergantung. Nah, kemudian kelompok sebaya dapat memiliki efek negatif pada anak juga, di samping ada efek positif, sehingga perilaku prososial dalam kelompok sebaya itu meliputi kerjasama dengan teman sebaya, bimbingan belajar, dan konseling. Nah, bagaimana akhirnya orang dewasa menengahi, menyusun interaksi sosial dalam kelompok sebaya itu, baik secara kompetitif maupun kooperatif, di dalam kehidupan mereka. Saya kira ini bisa membantu perkembangan mereka. Baik, ini materi dari bab 8 yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Mohon izin, di sini sedang adzan. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan. Izin bertanya, Mas Ida. Monggo Mbak Indri. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ida, Mbak Vera, Pak Wadan, dan Pak Almuntako nggih. Terkait tadi dijelaskan terkait penolakan teman sebaya nggih, Mbak Vera ya sepertinya ya Mbak Vera. Di situ kan ada faktor intern terus kemudian faktor fisik juga. Di dalam masyarakat kita kan sepertinya sudah terbiasa memiliki standar fisik untuk diterima gitu ya Mbak. Itu yang menjadi masalah di masyarakat kita sendiri, yang akhirnya jika tidak memenuhi standar tersebut maka akan terjadi penolakan di masyarakat seperti itu. Selain itu, menurut Mbak Vera sendiri, ada tidak sih faktor intern atau habits dari keluarga yang akhirnya menjadi penolakan dan ditolak oleh teman-teman sebaya lingkungan anaknya tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, strategi pemecahan sosial seperti apa yang dapat dilakukan keluarga agar anaknya tidak mengalami permasalahan-permasalahan seperti penolakan teman sebaya seperti itu, Mbak Vera? Baik. Terima kasih Mbak Indri atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau direnungkan terlebih dahulu? Saya mencoba pertanyaan yang nomor 1 nih. Monggo. Nanti yang nomor 2 dibantu oleh teman-teman. Yang tadi yang saya paparkan di bagian saya, ada penerimaan dan penolakan oleh teman sebaya, ada faktor fisik dan intelektual, dan juga keluarga. Nah, di dalam
bagian ekologi ini, di bagian yang saya baca juga dan saya bahas, ternyata itu sudah ada penelitiannya, penelitian tentang penelitian yang menunjukkan bahwa faktor fisik dan intelektual tertentu juga mempengaruhi tentang popularitas anak atau dengan teman-teman sebayanya, begitu Mbak Indri. Jadi ada yang pertama tuh faktor fisik. Kita tahu faktor fisik anak tampan, cantik, jelek, biasanya tuh anak-anak kan sudah bisa dan juga yang pertama itu. Yang kedua adalah di sini juga dijelaskan ada faktor tentang bagaimana fisiknya, ada yang berfisik berotot. Nah, gemuk, kurus, kan kadang gemuk dipanggilnya kadang kan endut kayak gitu loh, kan itu juga kadang mempengaruhi, aku nggak mau lah berteman dengan sama dia, nah karena dia gemuk orangnya atau bagaimana. Nah, juga ada tentang yang ketiga adalah anak-anak yang cerdas ternyata, atau mungkin mereka aktif dalam sekolah pembelajaran misalnya, itu juga mempengaruhi bahwa kalau kan anaknya yang cerdas, aktif oleh dalam pembelajaran dalam kelas misalnya, dia banyak temannya seperti itu, tapi yang kadang anaknya pendiam, tidak aktif, jadi sahabatnya sedikit, nah seperti itu. Nah, untuk yang keluarga tadi yang saya sebutkan, contohkan tadi untuk faktor dalam keluarga, tentu ada interpretasinya tentang bagaimana permasalahan yang di dalam keluarga itu sendiri juga mempengaruhi akan penerimaan oleh anak terhadap teman sebayanya. Itu tadi yang saya sampaikan, ada permasalahan-permasalahan keluarga dalam hubungannya, yaitu misal itu tadi orang tuanya dari anak itu dari keluarga yang broken home. Nah, kita tahu kan, dia nggak punya orang tuanya berpisah, atau dia nggak punya ayah, dia tidak punya ibu. Nah, kemudian ada anak-anak yang memiliki orang tua dalam permasalahan hukum, misalnya tadi yang saya contohkan ada narapidana, pecandu, obat-obatan terlarang, juga akan mempengaruhi untuk teman-teman menghindari dari anak-anak yang dari keluarga tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada bahwa anak-anak yang dilecehkan. Nah, dilecehkan itu dari mungkin orang tuanya yang cacat atau dari disabilitas, atau mungkin di buku ini dijelaskan juga ada orang tuanya yang memiliki penyimpangan seksual atau homoseksual, mungkin dari orang tuanya benar memiliki orang tua, ayah dan ibu, tapi ternyata ayahnya suka sesama jenis atau ibunya juga. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana anak-anak itu tadi faktor untuk penerimaan atau ditolak, seperti itu Mbak Indri. Oke, Mbak Vera, matur nuwun. Untuk yang kedua bisa dijawab oleh teman yang lain. Terima kasih Mbak Vera atas jawaban untuk Mbak Indri. Monggo jika ada tambahan penguatan dari Mas Al ataupun Mas Wadan. Ya, saya nambahi jawaban dari Mbak Vera. Tadi ada faktor fisik, faktor intelektualitas, ya. Ada lagi yang tadi belum disampaikan, faktor perilaku. Jadi anak-anak tidak diterima bisa jadi karena faktor perilaku, seperti suka membual atau suka mendominasi atau suka mengkritik. Ini menjadi salah satu alasan mengapa anak-anak tidak diterima di kelompoknya. Jadi melengkapi saja dari apa yang disampaikan oleh Mbak Vera. Demikian Mas. Terima kasih. Kalau boleh menambahkan, jadi di slide-nya Mas Al tadi, sebenarnya peer group, kelompok sebaya atau teman sebaya ini kan bagian dari mikrosistem, ya.
yang itu isinya ada tiga hal kira-kira. Yang pertama ada hubungan, peran, dan aktivitas. Nah, kalau orang tua dalam konteks ini sebenarnya tinggal mencari persamaan dengan kelompok anaknya, kelompok bermain atau kelompok sebaya anaknya. Misalnya secara hubungan, ini pendatang, tidak ada hubungan apa-apa, kok mau berkelompok dengan kami, tidak usah nih. Nah, maka dicari kira-kira apa. Nah, kalau peran, nah ini orang baru nggak di sini masih buta dengan lokasi, nggak berperan apa-apa. Nah, paling tidak pada aktivitas kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk membaur bersosialisasi, karena di sini masuknya adalah agen sosialisasi ya. Sebagai mikrosistem tentunya kelompok sebaya ini bisa melekat kepada atau menerima anak-anak ya, yang itu ketika aktivitasnya sama. Karena kalau kita melihat kasus beberapa seperti contoh yang kemarin di share teman-teman tentang Klitih ya, kita mencontohkan di Jogja itu kan sebenarnya itu bisa dari orang lain atau dari orang yang terdekat. Mungkin juga pengaruh kelompok peer group ya, kalau menurut risetnya Likona kan kalau kejahatan, kekerasan antar peer group semakin kuat itu juga tanda akhir zaman ya. Nah, tentunya ini juga bagian dari usaha untuk menekan angka ataupun tanda-tanda kehancuran zaman melalui bagaimana anak-anak kita khususnya atau saudara kita bisa berkelompok berteman dengan satu sama lain. Tentunya bisa mengungkapkan itu atau melakukan itu melalui mikrosistem, melalui teman sebaya itu pada aspek hubungan, peran ataupun aktivitas, minimal sebagai agen sosialisasi. Jadi itu kira-kira kalau merujuk di buku ini ya. Monggo ada pertanyaan lain atau tambahan sebelum nanti kita serahkan ke Prof. Wangit. Monggo teman-teman jika ada. Ada? Kayaknya pada puasa semua ini ya. Menahan kantuk dan lapar. Cukup? Oke, kalau tidak ada berarti saya kira cukup. Berikutnya kami aturkan kepada Prof. Wangit untuk menambahkan atau meluruskan, memberi penguatan apa yang sudah kami sampaikan dan diskusikan tadi. Monggo Prof. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf ya, waktu tadi saya hubungi karena kelihatannya kelas-kelas yang lain berubah. Nah, kita belum pernah mengkomunikasikan itu, sehingga tadi saya hubungi, kita harus menyesuaikan juga dengan kelas yang lain. Nah, kelihatannya maju setengah jam sampai di siang gitu, karena dikurangi 10 menit, nah begitu. Baik, yang kedua, saya mengingatkan, kemarin juga saya hubungi, ini mestinya kalau di urutan pertemuan ke-9, maka kita sudah ke yang ke-10, karena yang 9 itu meet. Nah, meet-nya di mana? Anda nanti bisa buka di Bismart, di sana sudah ada, ya Anda tinggal nanti, soalnya juga sudah ada, Anda tinggal ngerjakan, waktunya saya kira cukup, hanya dari apa yang sudah kita diskusikan. Anda bisa meramu kembali, menggunakan redaksi Anda sendiri, menggunakan sumber-sumber yang Anda cari, ya silahkan nanti buat kritisasi dari apa yang sudah pernah kita diskusikan itu. Bukan sesuatu yang sulit saya kira. Sehingga ini kita sampai di pertemuan ke-10, begitu. Di pertemuan 10 tadi kalau secara materi kelompok ini sudah menyampaikan utuh ya, bahkan rinci tadi ya, sampai kecil-kecil sudah disampaikan semuanya dengan materinya, bisa menata menyampaikan dalam satu PowerPoint yang sudah tersampaikan secara utuh. Saya menegaskan saja beberapa, karena ini adalah ekologi dari peer group, ya, ekologi dari kelompok, ya. Apa itu peer? Tadi disampaikan sudah. Peer itu adalah individu atau seseorang yang approximately, ya, kira-kira ya, atau kurang lebih
memiliki kesamaan ya. Ada kesamaan gender, usia, status sosial, dan biasanya berbagi minat atau kepentingan begitu. Nah, di sini termasuk gender. Jadi pada anak-anak itu biasanya kan masih memilih pada gender tertentu. Kalau semakin besar biasanya gendernya jadi transgender. Jadi artinya sudah bisa peer-nya itu tidak hanya pada satu jenis saja, tapi bisa pada jenis yang lain. Tapi ini kita diskusi pada anak-anak yang muda, di situ gendernya menjadi satu ukuran tertentu. Bahkan kalau dalam buku yang dulu, bukunya Byrne ini mengutip ya pendapatnya dari Aristoteles yang mengatakan tanpa teman, ya, tanpa teman itu seseorang akan memilih untuk tidak hidup, ya, gitu mudahnya, walaupun dia memiliki segala sesuatu. Itu menggambarkan betapa pentingnya teman seperti itu. Jadi bahwa peer, teman itu sebagai agen sosialisasi yang memiliki peran yang sangat besar. Biasanya dengan kelompok sebaya ini atau peer itu akan memuaskan terkait dengan rasa kepemilikan, nah, belonging need kalau dalam Maslow, ya, di sana ada kebutuhan belonging need itu karena ada kelompok itu yang kadang-kadang semakin besar anak itu kemudian berbeda minat, berbeda kepentingan dengan orang tua, sehingga mereka mencari kelompok-kelompok yang di situ minat. Hanya yang pertama dikatakan peer itu satisfy certain belonging need. Kemudian yang kedua, peer juga sering lebih dipilih di dalam sosialisasi ini sebagai agen sosialisasi daripada pada orang tua atau orang dewasa. Pada usia tertentu mereka lebih sosialisasi itu lebih dekat pada peer-nya itu. Faktanya tadi sudah didiskusikan, dan ini mempengaruhi perkembangan baik sosial, kognitif maupun perkembangan psikologis dari anak itu. Jadi mempengaruhi seluruh aspeknya. Jadi, kognitifnya, aspek sosialnya, psikologisnya juga mungkin fisiknya, ya. Jadi karena apa yang dilakukan sangat mungkin nanti mempengaruhi perilaku fisik yang akan berkembang, mengkonsumsi hal yang nggak benar, nah, itu juga mempengaruhi fisik, ya. Atau sebaliknya, mereka itu peer-nya yang positif, gitu, ya. Misalnya peer yang itu bodybuilding, ya, misalnya itu pada remaja lah, itu maka jadilah kelompok-kelompok itu. Nah, interaksinya tadi sudah disampaikan, ya. Interaksi kelompok itu bentuknya kalau pada yang masih kecil itu biasanya semakin besar biasanya relationship-nya itu semakin reciprok, jadi semakin saling, ya, gitu, saling bertukar, gitu, ya. Tapi kalau pada awal bermain sendiri pada masa bayi terutama, ya, kemudian akan bersama kelompok, kemudian bahkan justru kelompok itu menjadi lebih penting ketika mengkonfirmasi. Jadi artinya mengkonfirmasi itu kelompoknya seperti apa, itu sering diikuti, ya. Dan itu menjadi biasanya kelompok itu nanti akan diketemukan lagi, bermakna lagi ketika nanti sudah mulai tidak ada kesibukan. Di ujung perkembangan kita kan seperti itu, ya, masa dewasa biasanya, dan tidak ada kegiatan lagi, mungkin sudah pensiun kayak begitu. Kemudian biasanya kalau kita lihat orang-orang tua itu merindukan kelompoknya lagi, gitu, ya, kelompok purnawirawan, itu menjadi satu kelompok yang khas pada mereka. Kembali lagi seperti itu, ya. Ketika masa sibuk kerja hilang, ya, jadinya ya dengan kerjanya, dengan waktunya habis dengan tugas-tugas hariannya itu. Itu gambaran dari peer yang tadinya tidak begitu sangat kuat,
kemudian hilang, muncul kembali ya. Model-modelnya tadi, mekanismenya mulai dari penguatan, modeling, kemudian ada mungkin yang punishment tadi ya, tapi juga model untuk bisa dengan cara apprentice ya, seperti dalam tanda petik magang, tapi bukan magang gitu ya sebenarnya, tapi kalau seperti pada remaja itu ya mudah meniru ya, tapi bukan modeling, tapi apa yang dilakukan, nah, kemudian temannya merokok, nah, mencoba ikut merokok lah, mencoba itulah yang lain tadi sudah. Untuk yang mikrosistem ya, terminologinya tadi ya, terminologinya itu ada morality of constraint atau morality cooperation, itu menjadi hal yang penting ya. Jadi tingkah laku berdasarkan pada penghormatan untuk penghormatan pada seseorang ya. Tapi juga ada moralitas yang sifatnya cooperation, jadi bertingkah laku berdasarkan pada saling ya, gitu, saling ya, mutual understanding between equal. Jadi kalau peer misalnya geng itu ada yang constraint juga, siapa alfanya lah kayak begitu kan, sering yang model-model kayak begitu. Dan itu sering ditiru anak-anak modelnya, kalau geng kayak begitu harus ada alfanya, ketuanya itu. Tapi ada juga yang kelompok-kelompok itu modelnya yang morality cooperation. Terus tadi ada kronos system, tadi udah banyak disinggung tentang bermain lah. Yang paling penting dari peer ini adalah tentang bagaimana keberterimaan, acceptance ya, tingkat keterimaan, diterima atau ditolak pada masa anak-anak terhadap peer-nya itu ya, itu cenderung atau bahkan bisa dikatakan pasti memiliki perbedaan efek atau karakteristik ya. Anak yang ditolak tadi dikatakan cenderung sulit menyesuaikan atau memang dasarnya sulit menyesuaikan. Sebaliknya pula anak-anak yang mudah diterima ya, acceptance-nya mudah, itu berarti dia punya tingkat untuk keberterimaan tinggi, artinya penyesuaiannya itu tinggi. Ini adalah terkait dengan pola-pola kepribadian yang dimiliki dari setiap individu. Jadi terkait dengan sosialisasi, bagaimana berteman, yang itu ditentukan juga sudah sejak dari sebelumnya. Itu beberapa hal yang saya tekankan ya, terutama yang terakhir tadi, yang namanya peer itu biasanya ujung-ujungnya kaitannya apakah itu rejected ataukah acceptance. Nah di situ itu semuanya akan sangat menentukan bagaimana pola perkembangan selanjutnya itu. Kayak Skopus, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya tambahkan ya, menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi. Saya kira cukup ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Kita itu berberapa ya? 16, Prof. 16. Tapi ini dari tadi saya lihat kok partisipannya 14. Terus siapa yang nggak muncul ya ini? Yang belum muncul siapa tadi? Tadi keluar masuk itu kayaknya, Prof. Keluar masuk. Siapa ya? 14 tadi. Pak Nesti tadi ada tapi terus keluar mungkin terpental. Nesti masuk tadi. Nesti ada enggak tadi? Masuk tadi, Prof. Tadi masuk, Prof, tapi mungkin terpental biasanya. Oh, iya. Pak Umar juga gangguan sinyal beberapa hari. Biasanya yang jauh-jauh gangguan sinyal, Prof. Enggak jauh, saya tadi juga terpental 2 kali saya itu ya, enggak terasa. Tapi enggak salah kita Pak terpentalnya. Oke, kita akhiri aja. Sekian dulu ya. Makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Minggu depan mulai jam berapa?